Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan kali ini, Ana akan menceritakan sebuah kisah di mana ini adalah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Pasti sahabat Jundu sudah tahu cerita tentang Alqamah ini, tapi banyak juga yang belum tahu tentang cerita Alqamah ini. Siapa sih Alqamah ini? Alqamah ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang rajin ibadah, gemar bersedekah, dan dia tidak ketinggalan bersama Rasulullah SAW. Hidup di zaman Rasulullah, selalu melihat wajah Rasulullah SAW. Tapi alangkah tragisnya, ketika di akhir hayatnya, si Alqamah ini tidak mampu mengucapkan syahadat atau tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal dia orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, Masya Allah, hidup di zaman Nabi, selalu melihat wajah Rasulullah SAW. Tapi di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kisah Alqamah ini sungguh menarik karena syarat akan makna. Seperti apa kisah Alqamah ini sehingga dia tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW? Saksikan di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari banyak riwayat bahwasanya Alqamah adalah orang yang sangat rajin ibadah, rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, bahkan rajin pula mengikuti kemanapun Rasulullah SAW berdakwah dan sering melihat wajahnya Rasulullah SAW. Pada suatu saat Alqamah menderita sakit terus. Nah, makin lama sakitnya makin parah. Lalu istrinya berinisiatif mengadukan perihal kejadian Alqamah ini kepada Rasulullah SAW. Karena memang si Alqamah ini sering bersama Rasulullah SAW. Akhirnya diadukanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sedang sakit, sakitnya semakin parah, dan dia sedang mengalami sakaratul maut. Setelah aduan istrinya kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabatnya bernama Ammar, Bilal, dan Suhaib. Lantas Rasulullah SAW berkata kepada mereka, datanglah ke rumah Alqamah dan bimbinglah dia untuk bersyahadat. Lalu mereka datang ke rumah Alqamah dan membimbing apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Membimbing atau mentalkinkan di kupingnya bacaan La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, orang yang akan meninggal dunia atau syakaratul maut, memang disunahkan untuk mentalkinkan di kuping kanannya itu bacaan La ilaha illallah. Akan tapi ini Alqamah nggak bisa jawab. Lidahnya seakan-akan kaku, nggak bisa ngomong, terbata-bata, nggak bisa. Dibimbing lagi sama Bilal, dibimbing lagi sama Ammar, Suhaib, dan teman-temannya semua membimbingnya untuk bisa membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tapi Alqamah tidak mampu membaca apa yang diajarkan oleh sahabat mereka. Kebingungan nih sahabat, gimana ceritanya nih? Ini teman kita orangnya rajin ibadah, ini orang rajin sholat, ini rajin puasanya, bisa-bisa aja dia nggak bisa ngomong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Waduh, ada nggak beres nih. Akhirnya sahabat pada ngaduin nih kepada Rasulullah SAW. Setelah diadukan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah Alqamah memiliki orang tua yang masih hidup? Kemudian dijawab, wahai Rasulullah, Alqamah memiliki ibu yang sudah lanjut usia. Lalu Rasulullah SAW mengutus salah satu orang untuk menemui ibunya dan menyampaikan salam bahwasanya Rasulullah SAW memanggilnya. Lalu datang tuh utusan menemui ibunya. Assalamualaikum, wahai ibunda Alqamah, engkau mendapatkan salam dari Rasulullah SAW bahwasanya engkau dipanggil oleh Rasulullah untuk menemuinya. Jika engkau tidak mampu untuk ke sana, engkau diam di sini, Rasulullah SAW akan datang ke sini. Maka jawaban dari ibunda Alqamah, gak pantas Rasulullah SAW datang ke sini. Harusnya aku yang datang kepada Rasulullah SAW. Aku akan menjumpai Rasulullah SAW. Akhirnya dengan sebatang tongkat jalan, udah tua, jalan terus dipaksain karena memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Masya Allah, di jalan terus. Akhirnya bertemulah kepada Rasulullah SAW. Setelah ibunda Alqamah datang menjumpai Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menjawab dan Rasul bertanya kepada Ummu Alqamah, wahai Ummu Alqamah,
Jawablah jujur kepadaku, apa yang terjadi denganmu dan anak. Janganlah engkau berbohong. Jika kau berbohong akan datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebohonganmu. Kemudian Ummu Alqamah berkata, ya Rasulullah, anakku Alqamah ada orang yang rajin ibadah. Dia selalu berpuasa. Dia rajin sholat. Bahkan sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Bahkan sedekahnya sangat banyak. Kemudian Rasul bertanya kepada Ummu Alqamah, terus bagaimana sikapmu dengannya? Kemudian ibunya berkata, aku gedek sama anakku ya Rasul. Aku benci dengan anakku ya Rasul. Aku sakit hati dengan anakku ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya, apa yang membuatmu menjadi benci kepada anakmu? Ibunya menjawab, ya Rasul, betapa sakitnya hatiku karena anakku lebih mementingkan istrinya ketimbang diriku. Bayangkan ketika aku lapar, aku datang menjumpai anakku. Aku ingin makan. Tapi apa jawaban dari anakku? Wahai ibuku, persediaan makanan cukup hanya untuk istriku. Kemudian aku tidak punya pakaian. Pakaianku seadanya. Tapi apa jawaban dari anakku? Anakku selalu bilang, ini adalah pakaian untuk istriku. Tidak ada pakaian untukmu, wahai ibuku. Dan masih banyak sikap-sikap yang membuat hatiku hancur karena mementingkan kepentingan istrinya. Ya Rasul, dulu Alqamah adalah anak yang taat kepada orang tuanya, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat baik, sangat lembut. Akan tetapi semua itu bisa berubah ketika dia mementingkan istrinya daripada ibunya. Ya Rasul, hatiku hancur, sakit hati. Aku tidak akan memaafkan anakku karena sakitnya hatiku kepada dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebencianmu, wahai Ummu Alqamah, membuat lidah Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Rasul menanya, apakah kau tidak mau memaafkan? Tidak Rasul, aku tidak akan memaafkannya. Kemudian Rasul memerintahkan Bilal, wahai Bilal, pergilah mencari kayu bakar dan jadikan unggukan yang sangat besar. Kemudian ibunya bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, untuk aku bakar Alqamah hidup-hidup. Ya Rasulullah, dia adalah anakku. Aku tidak akan tahan melihat anakku dibakar hidup-hidup. Rasul berkata, wahai ibu Alqamah, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat daripada siksaan ini. Bahkan lebih lama waktunya. Jika engkau menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dia, maka engkau harus memaafkan dia, meridhoi dia. Kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, demi Allah yang jiwaku ada di kekuasaannya, tidak bermanfaat segala sholat, puasa, sedekah yang dikerjakan oleh anakmu selama engkau membencinya. La ilaha illallah. Jadi puasa kita, sholat kita, sedekah kita nggak ada gunanya, sia-sia kalau orang tua kita gedeg sama kita, benci sama kita, marah sama kita. Kemudian ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada para malaikatnya dan kepada seluruh orang-orang yang hadir di sini, bahwasanya aku telah memaafkan anakku yang bernama Alqamah dan aku telah meridhoinya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk memeriksa Alqamah yang ada di rumahnya. Barangkali ibunya ini hanya berkata di lisan, tapi hatinya masih ada dendam, masih tidak nerima, gitu, masih sakit hati. Jadi cuman karena tidak enak dengan Rasulullah SAW, akhirnya dia mau memaafkan Alqamah. Wahai Bilal, tolong periksa ke rumah Alqamah. Kemudian Bilal datang ke rumah Alqamah. Kemudian dijumpai lagi banyak orang. Kemudian Bilal melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mentalkinkannya. Kemudian dibimbing Alqamah dengan bacaan syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Alqamah mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbirlah semua orang yang ada di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Bilal berkata kepada orang-orang yang hadir pada saat di rumah Alqamah, karena ini kejadiannya sangat dramatis. Banyak orang-orang yang datang ke rumah Alqamah juga untuk melihat kejadian ini, karena kejadiannya luar biasa. Orang yang hidup bersama Rasulullah, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi nggak mampu mengucapkan La ilaha illallah. Gimana kita? Kita hidup bukan di zaman Rasul. Kita hidup yang hidupnya ancur-ancuran begini dan lain-lain. Apa iya kita bisa mengucapkan La ilaha illallah?
Dan ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Orang yang selalu bersama Rasulullah SAW, selalu melihat wajah Rasulullah, tapi nggak mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Bilal berkata kepada orang yang hadir situ, "Wahai orang-orang yang berada di rumah ini, sesungguhnya kebencian ibunda Alqamah lah yang menyebabkan Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat. Dan pada saat ini Alqamah mampu mengucapkan syahadat apa yang telah kalian saksikan. Sesungguhnya Alqamah telah diridhoi oleh ibundanya pada saat ini." Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Setelah itu meninggallah Alqamah, kemudian dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Rasulullah SAW pada saat itu mengikutinya juga. Setelah disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, kemudian Rasulullah SAW berdiri di dekat kuburannya dan berkata, "Wahai orang-orang muhajirin dan ansor, barang siapa yang mendahulukan istrinya dan mengakhirkan ibunya, maka Allah akan melaknatnya. Seluruh para malaikat melaknat, dan seluruh manusia melaknat." Sahabat Jundu dimanapun berada, berarti benarlah bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam keridhaan kedua orang tua kita. Ada di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qablal mamat." Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan balasan seluruh dosa menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali balasan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksaannya di dunia kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Fil hayati qablal mamat, di waktu hidupnya sebelum meninggal dunia. Artinya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan siksa atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematiannya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Maka mumpung masih ada orang tua, yuk kita datangin, kita berbakti kepada kedua orang tua kita selagi masih hidup. Doanya sangat mustajab, ya, doanya Masya Allah. Dan di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka niscaya anak kita akan durhaka kepada kita juga. Maka dari sekarang, kalau kita nggak mau anak kita nanti durhaka, maka berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Sahabat Jundu dimanapun berada, di dalam kisah ini ada dua sudut pandang yang sangat menarik. Yang pertama adalah durhakanya anak kepada orang tuanya dan mendapatkan siksa yang sangat cepat atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak mampu mengucapkan syahadat. Artinya orang yang durhaka akan mati su'ul khotimah. Yang kedua adalah besarnya kasih sayang seorang ibu yang sudah disakitin, yang sangat sakit hati, yang hancur hatinya, tapi ia mampu memaafkan anaknya itu. Betapa besarnya kasih sayang ibu kita. Walaupun lisannya kasar, walaupun lisannya tak mampu memaafkan, tapi hatinya tulus memaafkan kita. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, hanya orang-orang yang kurang akal, yang tidak mampu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Mohon bantu channel ini dengan cara like, komen, share sebagai amal jariah. Dan bagi yang belum subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terbaru. Masih banyak cerita-cerita yang sangat seru dan tentunya memotivasi kita dan mendapatkan keteladanan apa yang disampaikan dalam cerita yang akan disampaikan nanti. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.